Ini adalah tempat di mana Eropa dan Asia benar-benar bertemu. Tanah dengan sejarah peradaban yang membentang puluhan ribu tahun. Istanbul, sebelumnya dikenal sebagai Konstantinopel, memang telah menjadi ibu kota 3 kekaisaran besar dalam sejarah. Kekaisaran Romawi, Kekaisaran Bizantium, dan Kekaisaran Ottoman. Perbedaan unik ini telah memberi kota warisan budaya yang sangat beragam dan berlapis-lapis. Istanbul didirikan oleh Konstantinus Agung yang secara historis dikenal sebagai Kaisar Konstantinus pada tahun 330 Masehi dengan maksud untuk meningkatkan populasi dan signifikansinya. Dicatat bahwa antara tahun 324 dan 326 Masehi, ia secara signifikan meningkatkan populasi Istanbul dari sekitar 1.500 menjadi 50.000 orang hanya dalam 2 tahun. Ini dicapai dengan memindahkan orang-orang dari berbagai belahan dunia ke kota. Pertumbuhan populasi yang cepat ini adalah bagian dari upayanya untuk menjadikan Istanbul sebagai ibu kota kekaisaran baru, yang memainkan peran penting dalam pengembangan dan keunggulan kota. Saat ini, Istanbul memiliki populasi sekitar 15 juta orang. Selama 1188 tahun, Istanbul telah menjadi pusat budaya dan agama yang beragam jauh lebih lama daripada kota-kota seperti New York atau London yang menjadi multikultural baru-baru ini. Satu fakta menarik tentang Istanbul adalah bahwa kota ini sangat hijau dan tidak sepopuler yang saya harapkan. Meskipun memiliki lebih dari 15 juta orang, jalan-jalannya lebar dan ada banyak pohon serta taman-taman yang indah. Sebenarnya, tingkat kehijauan Istanbul dan tingkat polusi yang lebih rendah sebanding dengan kota-kota besar lainnya seperti London, Paris, dan Madrid, meskipun Istanbul memiliki populasi yang jauh lebih besar. Terlebih lagi, Bandara Istanbul yang menampung sekitar 65 juta penumpang setiap tahunnya adalah salah satu bandara terbesar di dunia dalam hal lalu lintas penumpang. Bandara tersibuk di dunia adalah Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta di Amerika Serikat, yang menampung 93,7 juta penumpang pada tahun 2023. Secara geografis, Istanbul cukup mengesankan dengan Selat Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam ke Laut Marmara. Ada juga pulau-pulau kecil di dekat pantai Istanbul yang cocok untuk kunjungan akhir pekan. Sistem transportasi umum di Istanbul sangat komprehensif, dengan metro yang berkembang pesat, bus, minibus, dan taksi van. Jika Anda memiliki kartu Istanbul, Anda dapat mengakses semua pilihan transportasi ini, termasuk perjalanan feri. Feri di Istanbul tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menciptakan suasana wisata. Beberapa orang tidak duduk di kursi mereka selama perjalanan feri, melainkan mereka menonton burung-burung terbang di udara dan di laut. Mereka bahkan melemparkan potongan roti Turki kepada burung-burung tersebut. Dengan cara ini, penduduk Istanbul menghilangkan stres dan mengisi paru-paru mereka dengan air segar. Istanbul seperti tinggal di Paris dan Kairo pada saat yang sama, dengan yang terbaik dan terburuk dari budaya Barat dan Timur Tengah. Napoleon pernah berkata, jika dunia adalah satu negara, Istanbul akan menjadi ibu kotanya. Ada banyak bar dan klub malam, dan orang-orang berpakaian dan berperilaku seperti orang Barat. Sebagian besar pria terobsesi dengan sepak bola dan wanita dengan berbelanja. Meskipun wanita tidak sebebas di Barat, berkencan adalah hal yang normal di sini. Di sisi lain, Anda juga memiliki masjid dan panggilan untuk sholat 5 kali sehari. Istanbul cukup aman untuk berjalan-jalan di malam hari dibandingkan dengan sebagian besar kota-kota Barat, karena lebih sedikit orang yang membuat masalah dan mencari adu jontos. Namun, bisa berisiko bagi wanita untuk berjalan-jalan sendiri, terutama dalam hal menjamret tas tangan yang cukup umum. Namun demikian, umumnya mudah untuk melupakan bahwa Anda berada di negara asing setelah menghabiskan sedikit waktu di sini. Penting untuk dicatat bahwa populasi Istanbul tidak hanya terdiri dari orang Turki. Kota ini sekarang benar-benar jenuh dengan imigran asing, melebihi kapasitasnya sebagai sebuah kota. Banyak orang Turki berharap untuk melihat lebih banyak wisatawan daripada pemukim asing. Misalnya, jika Anda berpergian dari sisi Eropa ke sisi Asia, Anda dapat lebih memahami berapa banyak orang dengan asal Timur Tengah yang ada di sini. Istanbul mengakomodasi berbagai budaya yang terbukti tidak hanya dari penampilan fisik mereka, tetapi juga dari bahasa Turki mereka yang kadang rusak. Orang Turki, meskipun tidak sabar dalam menghadapi kemacetan lalu lintas,
sabar dalam menjalani cara hidup mereka. Mereka gigih dan pekerja keras, dengan banyak yang menjalankan bisnis mereka sendiri. Meskipun ada tantangan ekonomi, banyak orang Turki bangun pagi setiap hari, membuka toko mereka, dan bekerja keras untuk menjual produk mereka. Sementara sebagian besar toko di Istanbul terkait dengan makanan dan minuman, ada juga banyak toko souvenir, toko karpet, dan toko pakaian. Namun seperti banyak tempat di seluruh dunia, sebagian besar toko di Istanbul tutup pada hari Minggu, dan jalan-jalan sempit biasanya kosong. Karena tingginya biaya bensin dan masalah lalu lintas di Istanbul, orang biasanya bepergian ke tempat kerja menggunakan metro dan bus kota. Lebih lanjut, mobil di Turki cukup mahal dibandingkan dengan bagian lain di Eropa. Misalnya, sementara di Eropa, Anda dapat membeli mobil mewah baru seharga $50.000, di Turki harga mobil mulai dari setidaknya $100.000. Saat membeli mobil di Turki, Anda juga harus membayar pajak yang sama dengan nilai mobil tersebut. Orang Turki memiliki karakteristik lain yang dapat Anda amati dengan jelas di Istanbul. Dari setiap 10 orang dewasa yang Anda hentikan di jalan, 8 dari mereka mungkin merokok. Di Turki dan Istanbul, orang terkadang mulai merokok sebelum usia 18 tahun dan merasa sulit untuk berhenti merokok hingga usia tua. Pada dasarnya, orang Turki adalah orang yang mudah beradaptasi. Jika Anda orang asing, orang Turki umumnya tidak mencampuri gaya hidup Anda di Istanbul. Namun ada nilai-nilai tertentu yang mereka pedulikan dan Anda harus benar-benar menghormatinya. Salah satu nilai ini adalah menghormati Islam dan Muslim. Jika Anda datang ke negara ini dari luar negeri dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap nilai-nilai mereka, Anda mungkin tidak akan tinggal di sana terlalu lama. Oleh karena itu, Anda harus mempertimbangkan untuk menghormati Islam. Misalnya, sementara Turki secara keseluruhan tidak terlalu religius, penduduknya sangat terkait dengan iman mereka. Sekitar 99% dari populasi negara itu mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Di Turki, orang-orang memiliki kegaguman yang mendalam terhadap para pemimpin sejarah mereka, seperti Fatih Sultan Mehmet dan pendiri Republik Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Mereka menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap tokoh-tokoh ini, dan untuk Atatürk khususnya, yang dianggap sebagai pendiri Republik, sebenarnya adalah ilegal untuk menghina warisan Atatürk. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan konsekuensi serius, terlepas dari usia Anda. Inilah mengapa Anda akan melihat banyak patung Mustafa Kemal Atatürk di Turki, dan terlibat dalam perilaku tidak sopan di depan patung-patung ini dapat mengakibatkan penangkapan. Rasa hormat dan kekaguman yang mendalam terhadap para pahlawan dan pendiri nasional tidak unik di Turki. Tentu saja banyak negara memiliki sikap yang sama terhadap tokoh-tokoh sejarah mereka yang paling berpengaruh. Namun sejauh mana itu dikodifikasi menjadi hukum di Turki, dengan potensi konsekuensi hukum yang serius untuk setiap rasa tidak hormat yang dirasakan, cukup luar biasa. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa orang Turki sangat religius dan patriotik. Jika Anda mematuhi adat istiadat mereka, Anda akan disambut dengan hangat. Di sisi lain, di Turki dan khususnya di Istanbul, selalu ada kekaguman terhadap gaya hidup yang kaya dan mewah. Merek sangat dihargai di sini, dan keinginan untuk gaya hidup mewah serta kemampuan untuk memamerkan kekayaan adalah aspek penting dari masyarakat Turki. Sejak usia muda, orang-orang di sini mengagumi kehidupan orang kaya, termasuk merek fashion kelas atas, mobil mewah, dan rumah mewah. Status dan prestis yang terkait dengan mampu membeli dan memamerkan simbol kekayaan ini sangat dihargai dalam budaya Turki. Dalam hal minum, pemerintah mencegah konsumsi alkohol dengan mengenakan pajak tinggi pada minuman beralkohol yang membuatnya sangat mahal. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan alkohol di kalangan masyarakat. Sebagai hasilnya, banyak orang tidak mampu membeli alkohol. Namun meskipun Islam melarang minum alkohol, hal ini cukup umum di Turki, terutama di wilayah pesisir barat dan di kalangan turis yang lebih sekuler. Mereka yang kecanduan sering membuat minuman buatan sendiri untuk melanjutkan kebiasaan mereka. Mengenai makanan, Istanbul menawarkan berbagai macam rasa dari seluruh Turki. Tradisi kuliner yang diwarisi dari Kekaisaran Ottoman telah memberi orang Turki rasa yang kuat terhadap masakan mereka sendiri. Penyerbukan silang ini menyebabkan perkembangan makanan ikonik seperti kebab, dolma, baklava, dan kopi Turki.
Oleh karena itu, mereka tidak perlu mencari inspirasi di tempat lain. Mereka yang mengunjungi Istanbul untuk mencicipi hidangan Turki tidak pernah kecewa, karena masakan Turki secara konsisten berada di antara yang terbaik di dunia. Misalnya, adalah hal umum bagi orang untuk menikmati sarapan mewah gaya spread di restoran pada akhir pekan. Meja besar diisi dengan berbagai macam makanan, dan mereka menghabiskan sebagian besar hari mereka menikmati sarapan santai dengan orang yang mereka kasihi. Jika ada satu hal yang paling menarik wisatawan ke timur, tidak diragukan lagi, itu adalah Hagia Sophia dan Masjid Biru. Di masa lalu, Hagia Sophia dulunya adalah museum, tetapi telah dibuka kembali sebagai masjid dalam beberapa tahun terakhir. Masjid Biru adalah bangunan megah dengan 6 menara. Kedua landmark ini terletak saling berhadapan, dan ruang di antara keduanya telah diubah menjadi alun-alun yang disebut Alun-Alun Sultan Ahmet, yang merupakan tempat yang wajib dikunjungi bagi wisatawan di Istanbul. Daerah ini terawat dengan baik dan bersih, mencerminkan keinginan Turki untuk menyajikan daerah yang paling berharga mereka dengan cara terbaik kepada pengunjung dari luar negeri. Di Istanbul, satu hal yang umum bagi semua orang adalah keramahan penduduknya. Mereka sangat ramah kepada orang asing dan bahkan tersenyum ketika melihat kamera. Mereka senang membantu Anda, bercakap-cakap dengan Anda, dan mempelajari dari mana Anda berasal. Hampir setiap toko memiliki seseorang yang minum teh di luar dan menawarkan Anda teh. Hal ini membuat mereka senang dan setelahnya mereka ingin menemukan titik temu dengan Anda untuk melanjutkan percakapan tentang topik tersebut. Namun jika Anda seorang pengungsi dari tempat-tempat seperti Syria, Afghanistan, atau Pakistan, mereka mungkin tidak menunjukkan sikap yang sama terhadap Anda. Seperti yang terlihat di berita, banyak orang Turki mengungkapkan ketidakpuasan mereka dengan banyaknya pengungsi yang saat ini berada di negara tersebut. Istanbul adalah salah satu kota terdepan dalam hal ini, dan para pemilik toko di sana tidak dapat lagi menoleransi lebih banyak pengungsi. Orang Turki pada umumnya tidak menyukai orang yang secara langsung atau tidak langsung merugikan tanah air mereka, terlepas dari negara asal mereka. Istanbul menghadapi masalah air jangka panjang dengan para pengungsi yang berbagi sumber air kota dengan penduduk setempat. Banyak dari pengungsi ini menerima dukungan dari negara, tetapi beberapa juga bersaing dengan penduduk setempat untuk mendapatkan pekerjaan, dengan bekerja untuk upah yang lebih rendah. Hal ini telah menyebabkan gangguan ketertiban umum di daerah-daerah tertentu dan sering terjadi masalah dalam situasi antara tuan tanah dan penyewa. Istanbul dan Turki pada umumnya memikul bagian penting dari krisis pengungsi dunia. Akibatnya, orang-orang Istanbul dapat berprasangka buruk dan tidak ramah terhadap mereka yang bukan turis dan memiliki status pengungsi. Situasi ini telah berlangsung selama 13 tahun terakhir dan saat ini tidak ada rencana konkret untuk pengembalian permanen para pengungsi ini. Selain itu, Turki menghadapi masalah inflasi yang signifikan dengan harga produk yang meningkat lebih dari 100%. Kenaikan gaji tahunan jika ada jauh di bawah tingkat inflasi yang menyebabkan meningkatnya tingkat stres di antara orang-orang. Pemilik toko berjuang untuk memenuhi sewa dan pajak yang tinggi. Sementara konsumen menghadapi tantangan dalam mengakses produk. Upah minimum saat ini di Turki adalah sekitar $570 per bulan, menjadikannya salah satu yang terendah di dunia. Gaji di Turki jarang melampaui inflasi dan daya beli masyarakat tetap stagnan atau menurun. Misalnya di lingkungan dan distrik makmur di Istanbul, sewa dapat dengan mudah melampaui 20.000 lira Turki, yang lebih dari $700. Mengingat setengah dari populasi bekerja dengan upah minimum, banyak orang di kota ini merasa sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini membawa kita ke akhir video. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat tinggal.